Film horor itu menarik untuk disimak guys, karena kejadian dari film horor sendiri dalam kehidupan manusia memang nyata adanya. Terlepas itu hanyalah cerita atau sebuah karangan semata, yang hanya cerita karangan saja menarik disimak, apalagi jika dalam cerita film horor itu adalah sebuah kisah nyata. Pastinya ada nilai tambah dari film tersebut, ikatan emosinya akan lebih terasa antara kita dengan film yang kita tonton. Seperti film horor yang akan gue ceritakan guys, film horor yang berdasarkan kisah nyata. Film ini berjudul Banal tahun 2019. Agar kalian semakin penasaran, yuk guys kita langsung saja ke cerita filmnya. Sebelum film dimulai, kita diperlihatkan dahulu tulisan dari cerita yang sebenarnya. Pada tahun 2004 terjadi kebakaran besar yang membakar hutan di pegunungan terpencil di daerah Luzon Utara. Gunung itu populer untuk para pendaki dan para peziarah. Untuk sebagian orang percaya, jika mereka bisa sampai ke puncak gunung, segala keinginan yang ada di dunia bisa terkabulkan. Namun dari insiden kebakaran hutan tersebut, sampai kini masih belum diketahui penyebabnya. Di hutan itu, kita diperlihatkan ada seorang pendaki wanita. Dia sedang mencari Ian temannya. Karena ketakutan berada sendirian di sana, dia pun mencoba memanggil temannya itu. Ian sengaja untuk menjahilinya. Tapi tiba-tiba saja terlihat ada seekor anjing. Anjing itu terus menggonggong ke arah mereka. Mereka tidak tahu anjing siapa yang ada di sana, karena terlihat itu seperti bukan anjing liar. Merasa aneh, Ian pun meminta untuk membiarkannya saja. Mereka tak sadar sudah ada sesosok makhluk yang sedang memperhatikan mereka dari semak-semak. Karena dirasa mengganggu dan berisik, dia pun mencoba untuk mengusirnya. Saat dia menoleh kembali ke belakang, tiba-tiba anjing itu sudah menghilang. Dan kini dia pun kembali kehilangan Ian. Sudah tidak lucu lagi bagi dia jika Ian masih bercanda. Ian! Tak jauh dia berjalan, ada tetesan darah yang mengenai wajahnya. Dan saat dia melihat ke atas, terlihat kepala Ian yang sudah terpisah. 1 bulan berlalu, siang itu di sebuah kampus. Di sana kita diperkenalkan kepada Thea, Richie, Mark, Yellow, dan Erika. Mereka berlima ini adalah sahabatan. Kemanapun mereka pergi selalu bersama. Erika adalah seorang yang sangat religius. Di tengah kesibukan, dia selalu menyempatkan diri datang ke gereja yang ada di kampus untuk selalu berdoa. Jujur saja, Mimin senang dengan film ini guys, karena wanitanya yang cantik-cantik. Kebetulan itu adalah hari terakhir mereka masuk kampus karena libur panjang akhir semester. Di sebuah tempat nongkrong, mereka berlima merencanakan liburan kemana kita guys. Karena semua tempat wisata sudah hampir pernah dikunjungi, di sini Yellow mempunyai rencana lain untuk mengajak mereka pergi ke suatu tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Yellow mengajak mereka untuk hiking ke tempat ibunya yang ada di provinsi terpencil. Di sana selain tempat camping, biasa juga dikunjungi banyak peziarah. Konon katanya jika mereka bisa mendaki sampai ke puncak Gunung Awanggan, setiap permintaan akan dikabulkan. Di sini Yellow tahu kalau Erika ini sedang mengalami sebuah masalah. Yellow juga mengatakan kalau di pegunungan itu ada kuil Bunda Maria. Selain bisa berdoa, mungkin saja setiap doa yang Erika panjatkan bisa dikabulkan lebih cepat di gunung itu. Mendengar hal tersebut, sepertinya Erika tertarik, begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Sampai pada akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi camping di sana. Di rumah, Erika meyakinkan dirinya sebelum berangkat ikut ke gunung itu. Diketahui kalau ibunya Erika ini sedang sakit parah. Erika yang adalah keluarga sederhana tak mampu lagi untuk merawat ibunya di rumah sakit. Selain Erika orang yang religius, itulah alasan Erika selalu berdoa setiap saat untuk meminta kesembuhan atas sakit yang diderita ibunya itu. Akhirnya Erika pun ikut bersama teman-teman yang lainnya. Tujuan Erika pribadi bukan untuk liburan, tapi dia tertarik dengan ucapannya Yellow soal permintaannya bisa terkabulkan jika bisa berhasil ke puncak gunung itu. Dalam perjalanan Richie yang sebelumnya mencari tahu soal gunung yang mereka akan tuju, dia menceritakan kalau gunung itu adalah tempat suci yang biasanya para dukun selalu datang ke sana dan juga menjadi tempat bersemayangnya roh leluhur Dewi Tumau. Untuk antisipasi, Richie prepare membawa suar jika keadaan darurat. Setelah perjalanan yang jauh dan memakan waktu berjam-jam, sampailah mereka di kaki Gunung Awanggan, titik awal sebelum mereka naik ke puncak gunung itu. Sebelumnya, mereka harus daftar terlebih dahulu. Namun di pos penjaga, mereka diberitahukan kalau ternyata untuk saat ini dilarang bagi para pendaki naik ke gunung tersebut. Dia juga mengatakan kalau pengumumannya sudah diterbitkan 1 bulan yang lalu. Sayangnya, Elo tidak tahu soal informasi itu. Walaupun mereka memaksa untuk masuk, tapi penjaga tetap melarangnya karena demi untuk keselamatan mereka sendiri. Namun datang Thea yang mengetahui kalau dilarang untuk mendaki. Dia pun mencari alternatif lain dengan menyogok penjaga itu. Ya karena tawaran yang tidak bisa ditolak, akhirnya dia pun mengizinkan mereka untuk masuk. Salah satu penjaga yang bernama Cielo ditugaskan menjadi tour guide mereka. Lalu pendakian pun dimulai. Mereka diarahkan ke jalur yang berbeda, tidak menggunakan jalur yang seperti biasanya, karena ini salah satu jalur yang cukup aman. Setelah beberapa lama menempuh perjalanan, Cielo mengajak mereka untuk sejenak beristirahat di sebuah rumah bilik milik si dukun bernama Nyai Daling. Karena masih berada di area kaki gunung, Erika menyempatkan diri untuk menghubungi ibunya yang sakit. Pembicaraan dia tak sengaja terdengar oleh Richie. Di sini akhirnya Richie tahu permasalahan yang sedang dialami oleh Erika. Awalnya Nyai Daling baik-baik saja menyambut kedatangan mereka di sana.
Namun saat Erika datang, tiba-tiba wajah Nyai Daling langsung berubah. Nyai Daling meminta kepada Cielo untuk jangan naik ke gunung. Nyai Daling seperti tahu akan adanya mara bahaya yang sedang menunggu mereka. Tapi kala itu Cielo sendiri malah tidak mendengarkan peringatan Nyai Daling dan mengajak anak-anak untuk melanjutkan pendakiannya. Bahkan Mark sendiri menganggap kalau Nyai Daling hanya menakut-nakuti mereka saja. Di tengah perjalanan, Thea yang tiba-tiba saja mules pingin boker. Sampai di sini mental mereka masih aman, tidak merasa ketakutan sama sekali. Thea pun merasa biasa-biasa saja saat mencari tempat untuk dia boker. Di sini kameramen yang menang banyak guys. Thea yang sedang fokus ke satu masalahnya, namun dia terganggu dengan banyak lalat yang mengurumuninya sampai dia terpleset oleh kotoran dia sendiri. Tapi justru dia melihat sudah ada bangkai gogok di sana. Cielo yang melihat itu pun kini menjadi sangat ketakutan karena itu adalah sebuah pertanda buruk. Dia pun mengajak mereka untuk kembali. Tentu saja mereka tidak mau jika harus kembali pulang, apalagi Thea yang paling vokal. Orang sudah jauh-jauh mendaki, sudah bayar pula, belum sampai pertengahan jalan, malah ngajak kembali. Di sini mereka pun berunding, tapi dengan kesepakatan bersama, mereka pun akan melanjutkan pendakian. Dan Richie juga yang membawa peta, jadi mereka tidak akan tersesat di sana. Di sini Richie mengiyakan karena dia tahu Erika butuh ke puncak gunung itu agar permintaan doanya Erika bisa cepat terkabul. Sebenarnya itu adalah alasan yang sangat konyol. Cielo yang sudah tidak bisa melarang mereka dan Cielo juga yang sudah tidak bisa mengantarkan mereka. Tapi di sini dia hanya bisa mengantarkan sampai ke pos pertengahan saja. Selanjutnya mereka berlimalah yang memutuskan dalam pendakian ke puncak sambil mengarahkan kepada mereka kalau di jalur ini mereka nantinya akan menemui sebuah gua karena itulah jalur yang benar menuju ke puncak gunung. Dan tibalah mereka di depan gua. Banyak bekas jejak pendaki yang pernah melalui jalur tersebut. Mereka berlima harus melalui gua itu karena nantinya akan menemui jalur selanjutnya setelah melewati gua. Di sini mulailah ada rasa takut di antara mereka karena melihat gua itu sangatlah gelap. Bahkan Thea pun meminta untuk mencari jalan lain. Tapi sayang, ini satu-satunya jalur yang benar jika mereka ingin cepat sampai. Richie meyakinkan Thea, meminta Thea untuk selalu memegang tangannya. Semakin mereka masuk ke dalam gua, jalurnya yang semakin sempit dan sangat gelap, dan mulai terasa ada aura negatif yang mendekati mereka di sana. Mark yang hanya menggunakan korek api sebagai sumber cahaya, dan di pertengahan jalan tiba-tiba saja mereka kini sudah terpisah dengan yang lainnya. Dan sialnya lagi, lampu senternya itu malah mati sekarang. Richie yang mencoba akan memperbaiki, namun justru dia malah terpisah dari genggamannya Thea. Mark yang masih fokus ke depan, tak sadar sudah ada kuntilanak di sampingnya. Sementara Thea pun kini sendirian sekarang. Mencoba memanggil Richie pun tak ada jawaban. Dia hanya bisa merangkak perlahan sambil meraba bebatuan. Mark masih sibuk dengan korek apinya. Namun tiba-tiba saja di lain sisi ternyata justru malah Erika, Yellow dan Richie sudah berada di luar. Mark dan Thea yang masih berada di dalam gua. Thea masih berusaha memanggil Richie, namun di sana. Tapi untunglah dia bertemu dengan Mark dan akhirnya mereka pun kembali bersama. Apa yang dilihat Thea di dalam gua itu, mereka justru tidak mempercayainya, malah menganggap Thea hanya berhalusinasi saja. Di sini mulailah terdengar nada sumbang. Thea yang ngotot ingin kembali pulang, namun sayang tidak ada jalan untuk kembali. Jalan satu-satunya untuk pulang yaitu mereka harus melalui puncak gunung dan di sana ada jalur setapak untuk kembali. Karena yang mereka lalui sekarang adalah jalur yang berbeda dari yang seharusnya. Setelah beberapa saat berjalan, kini mereka menemukan seperti orang-orangan yang terbuat dari ranting yang sengaja dipasangkan di beberapa pohon. Tapi saat itu, mereka berpikiran mungkin hanyalah tanda dari para pendaki terdahulu saja. Perjalanan pun dilanjutkan dengan arahan dari peta yang dibawa oleh Richie. Namun justru kini mereka malah kembali ke tempat itu lagi. Sudah hal biasa guys, itulah pentingnya kita membawa kompas jika berada di dalam hutan. Bahkan peta yang dibawa Richie sama sekali tidak membantu. Mereka pun mencoba untuk melanjutkan kembali, tapi kini kondisi diperparah dengan turunnya hujan. Disinilah mental dan fisik kita diuji jika kita berada di tengah hutan. Pikiran yang macam-macam akan muncul di saat kondisi pada saat ini. Salah satu tidak fokus akan berdampak membuyarkan fokus orang lain di sekitarannya. Thea yang kembali diperlihatkan. Seperti ada sesosok wanita berambut panjang yang berada di balik pepohonan. Karena terlihat samar-samar, dia pun mencoba memperjelas penglihatannya. Sementara Richie bersama Yellow pun melihat adanya sesuatu di sana. Mereka tak sadar sudah terpisah dengan Erika dan terdengar teriakannya sekarang.
Erika yang hampir jatuh terprosok masuk ke dalam jurang. Karena sudah tidak mungkin dilanjutkan, mereka memilih mendirikan tenda di sana. Musibah satu persatu mulai berdatangan. Yellow yang tiba-tiba saja mengalami demam tinggi. Mereka berbagi tugas. Erika yang akan menjaga Yellow di tenda, Mark yang akan pergi mencari air di sungai. Sebenarnya Richie tidak membiarkan Mark sendirian ke sungai itu. Dia pun menyusulnya dengan Thea. Namun di perjalanan, justru Mark mulai merasa ada sesuatu di telinganya. Bukannya hewan, tapi justru itu lebih kepada seperti akar pohon yang panjang. Dalam penglihatan Mark, dia seperti terlilit oleh akar pohon yang hidup. Tapi untunglah semuanya kembali normal. Erika terbangun karena mengalami mimpi yang sangat buruk. Dan ternyata langit pun sudah mulai terang. Tapi kini dia hanya tinggal berdua bersama Yellow saja di sana. Erika lalu mencari keberadaan yang lainnya. Namun terlihat mereka bertiga yang sudah bertingkah aneh. Mereka seperti orang yang kesurupan, tak sadar apa yang sudah mereka lakukan di sana. Sudah bukan pendakian yang menyenangkan lagi bagi mereka. Dan justru kini mereka malah kehilangan Yellow sekarang. Keadaan sudah semakin rumit hingga membuat Mark yang harus bertengkar dengan Richie karena dianggap dia yang salah jalur. Sedangkan Thea masih saja mengajak mereka untuk kembali pulang. Mark yang berada di pinggiran sungai untuk mengambil minum. Dia baru tersadar kalau ada yang memperhatikannya dari jauh dengan raut wajahnya itu yang sangat menyeramkan. Terlihat dengan boneka yang terbuat dari ranting. Dari jauh dia bisa melukai Mark dengan mematahkan tulang-tulangnya. Sampai Mark pun harus tewas di sana. Mereka bertiga yang menunggu Mark tak kunjung datang. Mereka berpikir Mark mungkin sudah jalan duluan. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Dari peta tersebut, mereka bertiga harus melewati sungai itu. Di sini, Erika mengungkapkan dari mimpi yang dialaminya. Di mimpi itu, Erika sendiri melihat kalau ibunya tewas di tangan dia sendiri. Apakah itu artinya Dewi Tumau tidak akan mengabulkan permintaannya? Erika menjadi tidak yakin dengan niatnya sekarang. Apakah pendakian ini hanya akan menjadi sia-sia saja? Erika tak sadar sudah berbicara seperti itu. Di sini Thea tersadar kalau pendakian ini hanya dimanfaatkan untuk tujuan Erika saja. Padahal sejak dari awal, Erika sendiri sudah tidak mau memaksakan dalam pendakian tersebut. Namun justru Thea lupa kalau dia sendirilah yang memaksakan sampai dia pun menyogok penjaga itu. Erika ngotot untuk tetap melanjutkan karena merasa sudah terlanjur ada di pertengahan jalan. Dan tak hanya itu, justru untuk jalan kembali pulang hanya ada di seberang setelah mereka melalui puncak gunung. Richie mencoba menenangkan Thea yang emosi, tapi kini Thea malah menjadi menyebalkan. Tiba-tiba, Thea seperti ada yang menariknya masuk ke dasar sungai. Richie dan Erika pun segera menolong. Dan ternyata itu dilakukan oleh sesosok yang ada di sana. Thea menjadi korban selanjutnya. Sekuat apapun Richie menolong, tapi tak akan bisa menghentikan kutukan tersebut. Kini tinggal hanya penyesalan dan saling menyalahkan diri sendiri. Tersisa tinggal mereka berdua sekarang. Mereka pun berjanji saling menjaga satu sama lain dengan apapun yang terjadi. Dengan harapan yang tersisa, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat, dari jauh, mereka melihat ada segerombolan orang-orang di sana. Richie dan Erika mengira kalau mereka adalah orang jahat. Richie meminta kepada Erika untuk menunggu dari jauh, sedangkan dia akan mencoba mendekat dan mencari tahu orang-orang itu. Tapi keberadaan Richie malah diketahui oleh mereka di sana. Sialnya Richie malah terpeleset hingga membuat kakinya kesakitan. Richie meminta untuk Erika terus berlari. Richie salah, justru mereka adalah orang-orang baik yang akan menolong Erika. Sementara Erika, dia seperti terkena sihir yang membuat dia pun terjatuh pingsan. Terlihat ada sosok berbaju putih mendekatinya. Richie bertemu dengan tetuanya di sana. Tujuan kedatangan orang-orang itu ke gunung untuk menghentikan ritual sesembahan yang dilakukan oleh sekelompok sekte dukun. Dari cerita tetua itu, Dewi Tumau yang diceritakan sebagian orang adalah roh para leluhur itu salah besar. Justru Dewi Tumau itu adalah iblis penghuni gunung tersebut. Tetua itu juga mengatakan kalau mereka sudah salah tujuan. Kalau mereka ingin menuju ke Gunung Suci sendiri ada di sebelahnya. Justru gunung yang sekarang mereka daki adalah gunung sarangnya para iblis. Di sini tercium seperti ada skenario kesengajaan, guys. Karena gunung ini adalah gunung tempatnya para iblis berada, di mana sekte dukun menjadi pemuja iblis Tumau. Sekte dukun itu dihuni oleh kaum wanita, guys. Mereka memuja kepada iblis Tumau agar diberi kekuatan sihir. Erika menjadi wanita terpilih yang dijadikan tumbal ke-10.
untuk mereka lakukan sesembahan terakhir yang diminta iblis itu mau kepada para pengikutnya. Dan ternyata dalang dibalik semuanya ini adalah Yellow. Dia adalah salah satu pemuja tungau yang kini diberikan gelar sebagai pimpinan sekte dukun. Karena Yellow sudah mampu membawa wanita seperti Erika untuk dijadikan sesembahan. Di sini tetua mengumpulkan orang-orang pemberani untuk menghancurkan sekte tersebut, untuk menggagalkan sesembahan ke-10 mereka. Karena jika sampai terlambat, kekuatan mereka akan bertambah dan itu akan sulit untuk dilawan. Dari awal sudah direncanakan oleh Yellow untuk menjebak Erika agar bisa ikut dengannya. Dan sampailah kepada puncaknya di mana Yellow akan mempersembahkan Erika kepada iblis Tumau. Sementara di lain sisi, para gerombolan itu menemukan keberadaan mereka yang sedang melakukan upacara ritual sesembahan. Namun ritual tersebut akhirnya berhasil digagalkan. Orang-orang itu pun mulai menyerang dan membasmi para pengikut iblis Tumau. Tapi dari kekuatan si dukun mampu melawan balik mereka. Richie dan Erika berusaha untuk segera melarikan diri. Namun tak mudah bagi mereka untuk bisa pergi dari sana. Mereka berdua sudah terkepung sekarang. Bahkan kini Richie sudah menjadi tawanan. Erika diberi pilihan jika dia mau bergabung, iblis Tumau akan menyembuhkan penyakit ibunya dan juga akan membiarkan Richie tetap hidup. Tak hanya itu, Erika juga nantinya akan diberikan kekuatan. Tapi Erika tak mudah percaya begitu saja kepada para pengikut iblis. Dan sampai pada akhirnya, Erika memilih membakar Yellow dengan senjata suar itu. Erika. Dan dari tragedi tersebut, sekarang diketahui kalau penyebab kebakaran hutan itu karena tubuh si dukun yang terbakar. Richie dan Erika berhasil terselamatkan. Dan film diakhiri Erika bersama Richie yang dibawa oleh mobil ambulan. Tapi terlihat iblis Tumau tetaplah hidup sampai pada hari kiamat nanti. Banyak pesan moral yang disampaikan dalam film ini guys, terutama kepada Erika. Niat dan tujuan yang baik tentu harus dibarengi dengan proses yang baik juga. Semakin orang itu taat kepada Tuhan, semakin berat cobaan yang dia terima. Tentu tak mudah berada di posisi Erika, di mana dia sangat membutuhkan pertolongan. Dengan kondisi ibunya yang sedang sakit parah, mungkin bisa dikatakan butuh keajaiban. Berbagai upaya sudah dia lakukan, bahkan berdoa sudah hampir setiap saat dia panjatkan. Tapi sayang, di tengah perjalanan, Erika malah tergoda oleh rayuan sesat si iblis. Dan satu lagi, kalian akan bisa mengenali karakter seseorang itu sebenarnya di saat kalian sama-sama berada di posisi yang sulit. Mungkin cukup sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.